Di hutan Aceh. Hah? Orang pertama Mas Sevi. Pantesan tubuhnya raksasa. Katanya orang-orang terdahulu itu memang Tubuhnya tubuhnya raksasa. raksasa. Besar semua. Betul. Iya Tuan Tapa. Kenapa Tuan Tapa? Kok kami tidak boleh datang ke area Aceh? Benar sekali. Ada apa? Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Malam. Ya, pada malam hari ini saya bersama Om Janim akan menuju ke sebuah tempat di mana mungkin tempat ini bisa dibilang Kalimantan, Mas Evi. Iya, daerah Kalimantan ya Om. Betul sekali. Daerah Kalimantan, jauh sekali kita sampai sini ya Om. Betul. Wah, Jauh sekali, luar biasa. ini infonya dari siapa Om? Kan Om Janim dapat info di sini Om. Ya kan kerabat saya itu di mana-mana ada Mas Evi. Oh, iya. Di Kalimantan ada, di Aceh ada, pokoknya di mana-mana. Kita sambil ya jalan, kita sambil ketemu sama saudara gitu pemirsa. Saudara yang sangat jauh di sana. Ya walaupun itu sangat jauh ya, yang namanya saudara ya harus kita temuin Mas Evi. Benar. Silaturahmi, Benar. menanyakan kabar gimana, sehat apa, lagi sakit, mudah-mudahan sih lagi sehat semua Mas Evi ya. Iya Om. Allah amin, Allahumma amin. Sudah lihat ini berta di hutan Kalimantan. Ntar mau ke sana kita. Ini sih masih di perkebunan warga ya Mas Evi ya. Iya Om. Mari Mas, kameramen. Oh, senang diajak jalan-jalan ya Mas kameramen ya. Jelas Om. Iya makanya ikut saya terus sama Mas Evi. Bisa kemana-mana. Kemarin baru pulang dari Arab saya. Olehnya mana Om? Ada kurma. Hati-hati Om ini di sini Om. Kalimantan soalnya ini. Betul. Tapi kita ngambil tempat yang enggak terlalu berbahaya Mas Evi. Ya benar sekali. Kalau masuk hutannya, wah berbahaya sekali. Ternyata kalau ketemu sama orang pedalaman gimana? Luput. Hati-hati makanya. Tuh lihat, hutannya lumayan lebat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rahman. Waduh, ini kan Ini cuma ada jalan setapak seperti ini. Iya, memang warga juga banyak yang kesini mungkin ya Mas Evi ya. Iya. Yang penting kadang-kadang mereka itu mencari rumput di sini Mas Evi. Ya kan namanya juga malam hari Mas kameramen. Pasti ada suara jangkrik. Ini bukan jangkrik Mas. Ini apa namanya ya? Seperti belalang ya. Bukan belalang tempur. Belalang tempur itu kepunyaannya ini Satria Baja Hitam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pohon aneh Mas Evi. Iya. Pohon 3 jadi 1. 3 jadi 1. Ini. Apa 1 jadi 3 ini Om? Iya 1 jadi 3. Tapi aneh berbeda. Berbeda ini. Yang ini pohon seperti pohon kelapa ya. Iya. Yang ini seperti pohon mahoni. Benar. Yang bertiga jadi 1 tuh. Oh di sini luas ternyata Mas Evi. Pekannya warganya luas di sini. Tuh, ya kan? Hati-hati Om. Tuh gundukan apa Mas? Ada sebuah gubuk Mas. Gubuknya besar itu. Iya. Hati-hati Om. Enggak ada. Nggak tahu. Tapi bisa jadi ada orang di situ. Nah ya bukan, belum lah Mas. Ini kita masih di luar hutan, di pinggirannya. Hutannya ke sana tuh.
Nih kan. Nih. Nih. Ini tanaman ya Mas Epi ya. Tanaman ini. Tanaman warga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati Om. Apa Om, ada apa Om? Di sini mulai beda nih auranya nih. Iya betul. Hawa-hawanya udah mulai beda nih, kita semakin ke dalam semakin beda loh. Tambah ngeri Mas Epi. Tempatnya tambah ngeri. Iya Om. Serem ya. Hanya kita itu nggak bawa orang sini sih Om. Iya. Untuk menuntun jalan. Tapi misalnya Mas Epi ya, ini ada satu apa namanya pengetahuan juga, ilmu juga Mas Epi. Ya itu buat anak-anak kita, ya Mas Epi. Ya buat yang lain juga ya. Gimana? Mungkin kalau kita masuk hutan, ya kita disesatkan oleh penunggu hutan itu. Ada satu cara Mas Epi. Gimana? Jangan berteriak. Ya satu, jangan berteriak. Kita cari ya rumput, ya cari rumput. Ya rumput seperti ya apa ya, bukan seperti ini ya, tapi seperti pepohon, rumput pepohon gitu Mas Ebi. Iya. Nah mungkin ya rumput seperti ini. Nah kita cabut Mas Ebi, ya kita cabut sama akar-akarnya, terus kita tanam Mas Ebi. Tapi nanamnya itu kebalik, jadi daunnya itu di bawah, tapi akarnya di atas Mas Epi. Daunnya Itu di cara. bawah, akarnya di atas. Iya. Nah setelah itu, setelah kita tanam ya, kita puterin 7 kali. Hah? Kita puterin 7 kali. Setelah 7 kali kita langkahin. Nah kita langkahin, langsung kita jalan menghadap kemana kita harus jalan terus. Oh. Nah, seperti itu caranya Mas Epi. Itu ilmu juga Mas Epi. Itu kalau disesatkan oleh penghuni hutan Mas Epi. Iya. Maksud gaibnya seperti itu. Gimana Om? Apa yang dirasakan sampai sini Om? Di sini? Mas Epi, kita mungkin saya merasakan memang di sini ada sesuatu Mas Epi. Ya, memang iya Om. Saya pun sama merasakannya seperti itu. Mas, ada cahaya mata di sana Mas, merah Mas. Coba Mas kameramen ke sana Mas, kameranya ke sana coba. Astagfirullah, apalagi itu Mas? Burung gede banget ya. Astagfirullahaladzim. Jadi Mas Epi, ya kita coba. Mau karena saya melihat ada sosok raksasa di sini Mas Epi. Saya pun merasakannya Om. Saya merasakan energinya. Tapi ini. dia berpakaian seperti kiai Mas. Iya. Memang dia sepertinya kiai. Siapa sebenarnya sosok ini? Mari Mas, kita panggil dia Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Hadirlah. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Mas, di depan Mas. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, dia ternyata seagama dengan kita Mas Epi. Mohon maaf. Siapa gerangan engkau? Siapa? Tuan Tapak. Tuan Tapak Om. Tuan Tapak. Siapa Tuan Om? Tapak.
Sebentar, Mas. Siapa Tuan Tapa, Om? Dari mana asalmu? Hah? Dari Aceh, Mas Epi? Dari Aceh. Kok jauh banget? Kok besar dari sini? Aceh ke Kalimantan. Kalimantan. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya, apa yang kau lakukan? Benar. Suara apa itu, Mas? Apa yang kau lakukan sebenarnya? Jadi dia ini, Mas Epi, Ya. beliau ini suka bertapa, Mas Epi. Bertapa. Makanya jadi dijulukin itu Tuan Tuan Tapa. Tapa. Apa tapak tuan. Tapi tadi kami merasakan adanya tubuh raksasa di sini. Siapa raksasa itu? Ternyata dia sendiri, Mas Epi. Oh. Dia aslinya bertubuh raksasa, Mas Epi. Tapi karena mungkin ingin menjelaskan dengan kita, bentuknya seperti manusia. Oh, seperti itu, Om. Mohon maaf. Hati-hati, Om. Sebenarnya apa engkau seorang kiai? Apa? Anda orang pertama di Aceh. Di hutan Aceh. Hah? Orang pertama, Mas Epi. Pantesan tubuhnya raksasa. Katanya orang-orang terdahulu itu memang Tubuhnya raksasa. raksasa. Besar semua. Betul. Iya, Tuan Tapa. Kenapa, Tuan Tapa? Kok kami tidak boleh datang ke area Aceh? Benar sekali. Ada apa? Ada apa? Hah? Karena di sana, Mas Epi, ada 2 ekor naga, Mas Epi. 2 ekor naga. Apa yang dimaksud 2 ekor naga, maksudnya? Siap, naga itu naga dari mana? Kok Iya. bisa ada naga? Oh, naga itu berasal dari negeri Cina. Oh, jadi seperti itu. Terus kenapa kok bisa sampai ke negeri Aceh? Benar. Kenapa naga itu? Sebetulnya Mas Epi. Jadi kedua naga itu, Mas Epi, karena dia tidak mempunyai keturunan. Iya. Makanya dia terusir oleh klan-klannya, klan naga di Cina, dan akhirnya mereka diusir. Dan akhirnya mereka terbang, akhirnya nyampailah jadi kota Aceh itu, di Iya, Aceh, dan itu. bertemu dengan sang Tuan Tapa ini. Iya. Sang raksasa. Mohon maaf. Terus apa yang terjadi? Kedua raksasa itu minta mereka untuk tinggal di situ. Oh iya. Terus apa yang terjadi? Sebenarnya pertama itu kedua naga itu katanya baik, Mas Epi. Iya. Tapi setelah ada satu kejadian, jadi ada perahu yang terkena badai di hutan, di laut, ya. Dan akhirnya perahu itu hancur. Ya. Ternyata yang ada di perahu itu satu keluarga, istri sama suaminya dan seorang bayi. Iya, Om. Dan bayi itu terombang-ambing di tengah laut. Iya, Om. Dan diambillah sama sang naga itu, ya, kan benar. Mereka tidak mempunyai anak dan sampai dewasa. Ya. Tapi setelah dewasa, karena kedua orang tuanya itu masih hidup, dia itu datang untuk mencari anaknya itu, dan akhirnya ditemukan. Tapi setelah ditemukan, karena yang ngurusnya itu dari kecil sang naga, dipinta tapi tidak boleh sama sang naga. Sebenarnya sama Tuan Tapa ini dia udah dikasih tahu bahwa suatu saat akan datang keluarganya yang mengambil anak tersebut. Dan disitulah terjadi pertempuran, Mas Epi, antara Tuan Tapa ini dengan sang naga. Seperti itu, Tuan Tapa. Kenapa kami nggak boleh ke sana? Karena ada 2 naga yang sangat berbahaya. Iya. Terima kasih.
Kalau begitu, Ya, atas informasimu, kami tidak akan datang ke gunung itu. benar sekali. Iya Tuan Tapa, silahkan. Ya, baiklah Tuan Tapa. Terima kasih atas bimbingan. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Jauh-jauh Mas Epi. Apakah dia sudah tahu Mas Epi ya? Iya, Apa tujuan kita setelah dari sini? ya nggak tahu tuh. Kita kan akan ke Aceh. Setelah dari sini. Jadi dia udah tahu. Jadi dia datang duluan untuk memperingatkan kita agar jangan sampai datang ke Aceh dan melakukan penelusuran di gunung tersebut. Berarti kita nggak akan ke sana, lalu kita kemana nih? Ya mungkin ke sana juga boleh Mas Epi ya, tapi jangan menuju ke gunung yang ada naganya itu. Ya udah Om. Yaudah Mas Epi, pemirsa, mungkin sampai di sini dulu. Ya. Kita tadi bertemu dengan Tuan Tapa. seorang kiai, sebenarnya dia raksasa bentuknya, tapi karena mungkin menyenaskan dengan kami, dia berubah menjadi seperti manusia. Ya. Sebenarnya badannya itu tinggi besar. Orang terdahulu Mas Epi. Benar sekali. Oke, saya Om Jani, Saya Saifi. mohon pamit. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita. Salam. Mari.